Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyana Nelisa Fitri dengan NIM C1D123069, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tugas 12 untuk mata kuliah Cyber Security Management yang membahas tentang tren dan perkembangan kejahatan cyber, upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan cyber, serta dampak dari kejahatan cyber itu sendiri. Materi ini sangat penting untuk kita pahami karena di era digital saat ini, keamanan cyber tidak hanya menjadi tanggung jawab intensi besar, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai individu pengguna teknologi. Yang pertama, tren dan perkembangan kejahatan cyber. Kejahatan cyber terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Saat ini, bentuk serangan tidak hanya sebatas peretasan akun atau pencurian data, tetapi sudah mencakup phishing, upaya menipu korban agar memberikan informasi sensitif melalui email atau pesan palsu. Ransomware, program jahat yang menkripsi data dan meminta tebusan agar data dikembalikan. DDoS, serangan yang melumpuhkan sistem dengan membajiri trafik internet ke suatu server. Kejahatan berbasis AI seperti deepfake, manipulasi wajah dan suara untuk menipu atau mencemarkan nama baik. Serangan cyber kini dilakukan oleh pelaku tunggal maupun kelompok terorganisir lintas negara. Sasaran mereka pun meluas, tidak hanya perusahaan besar tetapi juga individu, UMKM, bahkan institusi pemerintah. Contoh nyata serangan cyber. Beberapa kasus nyata menunjukkan bahwa kejahatan cyber bukan hal sepele. Pada tahun 2020, data lebih dari 91 juta pengguna Tokopedia bocor dan dijual forum dark web. Serangan ransomware WannaCry pada 2017 menjangkiti lebih dari 200 komputer di seluruh dunia, termasuk rumah sakit, bank, dan lembaga publik. Website memiliki pemerintah Indonesia pernah mengalami DDoS yang membuat layanan lumpuh sementara. Banyak pengguna internet menjadi korban phishing seperti menerima email palsu dari bank yang mengarahkan ke website tiruan. Upaya pencegahan kejahatan cyber. Pencegahan kejahatan cyber bisa dilakukan dengan langkah-langkah sederhana namun efektif. Gunakan password yang kuat, gabungkan huruf, angka, dan simbol. Jangan gunakan nama, tanggal lahir, atau kata yang mudah ditebak. Aktifkan autentikasi 2 faktor 2FA untuk akun penting. Jangan sembarangan membuka link atau file dari email yang mencurigakan. Selalu perbarui perangkat lunak dan antivirus agar terlindungi dari celah keamanan. Edukasi diri dan orang sekitar agar lebih peka terhadap modus kejahatan. Penanggulangan kejahatan cyber. Jika insiden terjadi, penanggulangan yang cepat dan tepat sangat penting. Gunakan antivirus dan freeware untuk mendeteksi dan memblokir ancaman. Lakukan backup data secara rutin agar jika diserang ransomware, data tetap aman. Laporkan kejadian ke lembaga resmi seperti BSSN atau Direktor Siber Polri. Perusahaan dan instansi sebaiknya memiliki tim tanggap insiden CSIRT untuk merespons serangan. Audit keamanan sistem secara berkala untuk mengidentifikasi dan menutup celah yang mungkin ada. Dampak kejahatan cyber. Kejahatan cyber menimbulkan berbagai dampak negatif antara lain. Yang pertama, kerugian finansial baik bagi individu maupun organisasi. Yang kedua, rusaknya reputasi perusahaan jika data pelanggan bocor. Yang ketiga, informasi pribadi seperti nomor KTP, rekening, dan data medis dapat disalahgunakan. Layanan online bisa lumpuh, menghambat operasional. Dan yang terakhir, korban bisa mengalami tekanan mental, stres, dan rasa tidak aman di ruang digital. Dapat disimpulkan, kejahatan cyber adalah ancaman nyata di era digital. Jenis serangan terus berkembang dan menargetkan siapa saja
Karena itu, kita perlu meningkatkan kesadaran, memperkuat keamanan digital pribadi, serta melakukan pencegahan sejak dini. Ingat, keamanan dunia maya adalah tanggung jawab bersama. Mari kita gunakan teknologi yang aman, cerdas, dan bertanggung jawab. Demikianlah penjelasan saya mengenai kejahatan cyber dan bagaimana cara kita menghadapinya. Dari penjelasan tadi, kita dapat memahami bahwa kejahatan cyber terus berkembang dan ancamannya nyata terhadap kehidupan pribadi maupun profesional. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kesadaran dan literasi digital, menjaga keamanan data pribadi, serta mendukung budaya digital yang aman dan bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.